Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Prasojo dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 31. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Oke guys, siap? Saya akan menjelaskan sedikit ya. Bila ada kesalahan saya dalam berkata mohon dimaafkan. Dan bila Anda semua ada yang belum paham, bisa tinggalkan jejak komentar di bawah. Oke, kita mulai. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang beberapa macam pergolakan yang terjadi di dalam negeri dan hikmahnya yang akan kita dapatkan. Pertama-tama, pergolakan dalam negeri bisa terjadi karena adanya 3 unsur, yaitu ideologi, kepentingan, dan tentang sistem pemerintahan. 1. Pergolakan karena ideologi. Contohnya, A. Pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun tahun 1948. Tokoh PKI seperti Musso dan Amir Syarifuddin yang alih-alih adalah mantan Perdana Menteri pada saat itu melakukan propaganda agar dapat menggulingkan kabinet Soekarno-Hatta. Lalu pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Di awal pemberontakan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Pejabat, bahkan menteri ikut menjadi korban dari beringasnya PKI. Pada akhirnya Musso tewas tertembak dan Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati. Namun tokoh-tokoh muda berhasil kabur dan menjadi dalang dalam pemberontakan PKI yang selanjutnya. B. Pemberontakan DI atau TI. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, diawali di Jawa Barat oleh Kartosuwiryo, yang kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Amin Fatah di Jawa Tengah, Letnan Kolonel Kahar Muzakar di Sulawesi, Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan, dan Daud Bereh dari Aceh. Pemberontakan DI atau TI bertujuan untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Semua tindakan pasti ada karena kesempatan. Pemberontakan DI atau TI terjadi karena hasil perjanjian Renville yang berbunyi pasukan Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan sekutu harus ditarik mundur. Karena tidak adanya pasukan Republik Indonesia, mereka dapat dengan leluasa melakukan pemberontakan. C. Gerakan 30 September 1965 atau biasa dikenal sebagai G30 SPKI. Lebih sering dikenal sebagai peristiwa G30 SPKI, pada 7 teori yang menyatakan sebab dari timbulnya peristiwa ini. Yang pertama adalah 1. Dalam G30 SPKI merupakan persoalan internal AD. 2. Dalam G30 SPKI merupakan Dinas Intelijen Amerika atau CIA. 3. Disebabkan pertemuan kepentingan Inggris, Amerika Serikat. 4. Soekarno adalah dalang G30 SPKI. 5. Soeharto adalah dalang dari G30 SPKI. 6. Tidak ada pemeran tunggal dalam G30 SPKI. 7. Tokoh PKI adalah dalang G30 SPKI. Tujuan pemberontakan ini sama dengan pada tahun 1948, yaitu untuk mengubah ideologi Indonesia menjadi ideologi PKI. Seperti yang kita tahu, saat pemberontakan G30 September, PKI menculik 7 jenderal tinggi, lalu dibunuh satu persatu dan dimasukkan ke lubang buaya. Meskipun PKI berhasil ditumpas sampai akarnya, kita tetap tidak boleh mendukung penyimpangan yang dilakukan oleh PKI. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Pemberontakan mengenai kepentingan biasanya bertujuan untuk berusaha mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk kepentingan sendiri. A. Pemberontakan APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil didirikan oleh Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata mantan anggota KNIL yang tidak setuju dengan pemberontakan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
atau APRIS di Jawa Barat. Pada Januari 1950, Westerling mengeluarkan ultimatum untuk RIS. APRA bermaksud menyerang Jakarta dan membunuh Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan cepat, Perdana Menteri Hatta memerintahkan penangkapan Westerling. B. Peristiwa Andi Aziz di Makassar. Berawal dari sebuah tuntutan dari Kapten Andi Aziz agar hanya pasukannya lah yang menjaga keamanan di NIT, namun diabaikan oleh APRIS sehingga Andi Aziz melakukan pemberontakan. Andi Aziz diminta untuk melapor ke Jakarta, namun ternyata Andi Aziz terlambat untuk melapor. Terlebih lagi, pasukannya telah memberontak di Makassar. Andi Aziz akhirnya ditangkap setibanya di ibu kota Jakarta. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi karena propaganda yang menyebutkan bahwa orang Maluku tidak mau dijajah oleh orang Jawa. Maka terjadilah pemberontakan RMS yang bertujuan untuk memisahkan diri dari RIS dan menggantinya dengan negara sendiri. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berat. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. A. Pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta bermula dari kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi, meluas pada tuntutan otonomi daerah karena ketidakpuasan terhadap pemerintah setempat. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan sebagai berikut. 1. Ada Dewan Banteng dari Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. 2. Ada Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. 3. Ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Berlian. 4. Ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vince Sumual. Ahmad Hussein memproklamirkan berdirinya PRRI di Padang pada tanggal 15 Februari 1958 dan menunjuk Syafruddin Prawinanegara sebagai Perdana Menteri. Pemerintah pusat tanpa ragu langsung bertindak tegas karena diam-diam Amerika Serikat mendukung hal tersebut. B. Persoalan negara, federal dan BFO, Bijenkoms for Federal Overlap. Golongan federalis yang ingin menjadikan negara mempunyai sistem federal melakukan konferensi yang menuai banyak kritikan dari NIT. Pasalnya, terdapat perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya boleh digunakan atau tidak oleh NIT menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan. Begitu pula dalam internal BFO. BFO yang mulanya adalah organisasi bentukan Belanda yang berisikan negara-negara di luar Republik Indonesia. BFO yang mestinya dibuat agar Indonesia tidak lepas dari Belanda malah terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang tetap membela Belanda dan kubu yang lebih memilih mendukung Republik Indonesia. Dan ini yang bisa saya sampaikan mengenai materi pergolakan yang terjadi di dalam negeri. Apabila ada yang belum paham tentang materi ini, mohon tinggalkan jejak komentar kalian di sini ya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kesadaran terhadap pentingnya disintegrasi. Setelah mempelajari konflik dan pergolakan yang terjadi di Indonesia, kita harus mengambil suatu pembelajaran. 1. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan potensi konflik di berbagai wilayah di Indonesia. Kemensos memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi seperti Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah.
konflik tidak hanya mengancam kesatuan bangsa, namun menimbulkan banyak korban serta kerugian. Untuk itu, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa sangat dibutuhkan demi terjaga kesatuan bangsa, kesejahteraan rakyat, serta tercapainya cita-cita nasional. Pahlawan nasional dari Papua. Kita akan membahas sedikit pahlawan-pahlawan yang ada di Papua. Yang pertama ada Frans Kaisipo. Frans Kaisipo merupakan tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di dalam tanah Papua. Saat menjelang Indonesia Merdeka, ia juga turut berperang dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka. Selain itu, dia juga merancang perlawanan rakyat biak terhadap Belanda. Silas Papari. Pejuang yang satu ini pernah membentuk Komite Indonesia Merdeka setelah merdekanya Indonesia, namun dipenjarakan oleh Belanda karena dianggap membahayakan rencana mereka. Setelah keluar, Silas Papari mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia, namun kembali dipenjarakan oleh Belanda. Partai ini diundang pemerintah ke Yogyakarta bersama Silas yang sudah bebas. Kali ini Silas mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Pejuang yang ketiga adalah Martin Indi. Pernah merencanakan pemberontakan terhadap Belanda di Papua dengan memanfaatkan posisinya sebagai kepala distrik yang dipercayakan oleh Belanda, namun gagal. Beliau yang menjadi ketua anggota polisi Hindia Belanda serta menjadi ketua Partai Merdeka dan memimpin aksi protes terhadap keinginan Belanda untuk memisahkan Papua dari Indonesia, serta pernah melakukan pemberontakan untuk melawan Belanda. Yang keempat ada Sultan Hamengkubuwono IX. Sebagai Raja Keraton Yogyakarta, beliau memberikan fasilitas bagi pemerintahan Republik Indonesia dan tentunya menolak tawaran Belanda untuk menjadikan raja di seluruh Jawa, serta mengakui dengan senang hati Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia. Yang kelima ada Sultan Syarif Qasim. Sebagai Raja Siak Indrapura, beliau memberikan 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia, membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, dan mengajak raja-raja lain untuk memihak kepada negara kita tercinta. Nomor 6 ada Ismail Marzuki. Meskipun memiliki fisik yang kurang sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki terus semangat untuk berjuang dengan cara menciptakan lagu-lagu kebangsaan yang bisa kita dengar sampai hari ini. Contoh lagu yang bisa kita dengar sampai hari ini yaitu Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, dan Selendang Sutra. Beliau berasal dari keluarga seniman yang dimana menunjukkan rasa cintanya terhadap tanah air dengan menciptakan lagu-lagu. Nomor 7 ada Opu Daeng Risaju. Pejuang perempuan yang satu ini lahir di Palopo tahun 1880. Meskipun buta huruf, beliau aktif dalam menyebarkan propaganda terhadap Belanda dan bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia. Meskipun berulang-ulang kali dipenjarakan oleh Belanda, Opu Daeng justru bertambah bersemangat untuk menyebarkan propaganda melawan Belanda. Opu Daeng kehilangan pendengarannya saat ia dipenjarakan oleh Nika. Dan beliau pernah menjadi ketua PSII di Palopo dan ikut serta melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Disintegrasi bangsa memang sangat berbahaya. Mungkin buku sejarah memberitahukan kita bagaimana pemberontakan yang terjadi antara tahun 1948 hingga 1965. Telah banyak menelan korban jiwa. Namun kita tidak merasakan penderitaan itu secara langsung. Jangan sampai tentunya. Jangan sampai. Kita juga harus mengenang jasa-jasa
para pahlawan kita terdahulu, seperti sultan-sultan yang berjasa, sampai dengan pahlawan perempuan, Opu Daing misalnya. Mari kita tutup video ini dengan kata-kata Opu Daing untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Beginilah kata Opu Daing. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkan darah bangsawan itu, supaya keluar darah bangsawan itu dari tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Begitulah ujarnya. Terima kasih. Begitulah yang saya bisa sampaikan. Tentunya dari awal video sampai akhir video banyak kurangnya. Saya Tegar Prasojo mengucapkan terima kasih dan meminta maaf tentunya yang sebesar-besarnya. Kalau ada mungkin kata yang kurang paham, boleh kalian tinggalkan komen di bawah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.